Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Learning Journal Agenda 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ernawati Caning Sizaluhu SPD, peserta Latsar CPNS di Kabupaten Nias Utara, BPSDM Sumatera Utara, golongan 3, angkatan 16. Dengan pengampu materi Bapak Dr. Anus Muhammad Kahfi, MSI. Agenda 3 berjudul Manajemen Aparatur Sipil Negara, dan dengan materinya yaitu 1. Kedudukan ASN, 2. Peran ASN, 3. Hak dan kewajiban ASN, 4. Kode etik dan kode perilaku ASN, dan 5. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Nah, yang pertama yaitu kedudukan ASN. Dalam manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN terdiri atas 1. Pegawai negeri sipil atau PNS, dan 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Peran ASN. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai: pertama, melaksanakan kebijakan publik. Kedua, pelayanan publik. Dan ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN bertugas: pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan berikutnya, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Dalam hak ASN itu yaitu seperti berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K juga yaitu gaji, tunjangan, cuti, perlindungan,
dan fasilitas lainnya. Namun, kewajiban ASN adalah pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebut bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Adapun kode etik dan kode perilaku ASN yaitu 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Konsep sistem merit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ASN. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Jadi itu saja ringkasan atau mengenai pembelajaran pada agenda 3. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih.